Annyeonghaseyo 여러분. Pada video kali ini Makosem akan membahas soal IPS topik reading Nepal. Disimak pembahasan sampai di akhir video ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan, silakan dilihat dulu di video sebelumnya. Soalnya sudah saya upload di sana. Dan di sini kita fokus ke pembahasan ya 여러분. Oke, untuk nomor 1 sampai nomor 2, 다음 그림을 보고 알맞은 단어나 문장을 고르십시오. Pilihlah kosakata atau kalimat yang tepat dengan melihat gambar berikut. Di sini ada gambar sapu. Sapu 3번 빗자루입니다. Option pertama Zuji tisu, option kedua Sukon handuk, option keempat Jongsogi vacuum cleaner atau mesin penyedot debu. Soal nomor 2, di sini ada orang sedang mengeringkan rambut. 정답은 2번입니다. 머리를 말리고 있습니다. 고 있습니다. sedang. 말릴 때 itu mengeringkan mori rambut. Option pertama 머리를 자르고 있습니다. sedang memotong rambut. 자르다 memotong. Option ketiga 생선을 자르고 있습니다. sedang memotong ikan. 생선 ikan. Option keempat 생선을 말리고 있습니다. sedang mengeringkan ikan. Jadi ja르다 itu memotong, 말리다 mengeringkan. Oke, next. Untuk perintah nomor 3 sampai nomor 4, dalam 질문에 답하십시오. Jawablah pada pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 3, dalam 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa hal yang berkaitan dengan kosakata berikut? 관계 있는 것, hal yang berkaitan, hal yang berhubungan. Ada B, kapal, bus, 자동차, mobil, dan 지하철, kereta bawah tanah. Nih, option pertama 공부하다, belajar. Option kedua 시작하다, memulai. Option ketiga 이용하다, menggunakan. Option keempat 제출하다, menyerahkan. 정답은 3번입니다. 배를 이용하다, menggunakan kapal. 버스를 이용하다, menggunakan bus. 자동차를 이용하다, menggunakan mobil. 지하철을 이용하다, menggunakan kereta bawah tanah. Oke, next. Untuk nomor 4, 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? 반대말, lawan kata. Lawan kata dari kosakata berikut apa? Ada kata 모르다, tidak tahu. Nah, maka lawan katanya adalah alda, tahu. Nih, option pertama nulta, bermain. Option ketiga salda, tinggal. Option keempat palda, menjual. Oke, jadi lawan kata dari mo르다 adalah alta. Next, untuk nomor 5 sampai nomor 8, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan masuk pada binkan, bagian kosong. Nah, di sini ada kata ore, tahun ini. Tahun ini tahun 2020. Maka tahun 2021 adalah neon, tahun depan. Nih. Oke, option pertama neil, besok. Option kedua 어제, kemarin. Option keempat 작년, tahun lalu. Next, untuk nomor 6, 내일 친구와 만나기로 했습니다. Nah, perhatikan di sini ada tata bahasa kirohata. Kirohata artinya berencana, berjanji, memutuskan. Maka arti dalam kalimat pertama ini, 내일 친구와 만나기로 했습니다. Besok saya telah berencana bertemu dengan teman. Di kirohata, berencana, memutuskan, berjanji. Jadi boleh juga diartikan saya telah berjanji bertemu teman besok. 그렇지만, akan tetapi, 감기가 너무 심해서. 감기 itu flu, 너무 sangat. 심해서 dari kata 심하다, parah. Maka 감기가 너무 심해서 karena flu saya sangat parah, 약속을 뭐뭐뭐뭐. Saya titik-titik janji. Nah, karena flu-nya parah, kira-kira janjinya diapain? Dibatalkan 여러분. 4번입니다. Option pertama 지켰습니다. telah mentaati, telah menepati. Option kedua 정했습니다, telah menetapkan. Option ketiga 요청했습니다, telah memohon, telah meminta. Option keempat 취소했습니다, telah mengcancel. 정답은 4번입니다.
취소했습니다. telah mengcancel. Coba ya kita masukkan. 내일 친구와 만나기로 했습니다. besok saya telah berjanji bertemu dengan teman. 그러지만 akan tetapi 감기가 너무 심해서 karena flu saya parah 약속을 취소했습니다. saya telah membatalkan janji saya. Oke, next 7번. 제가 제일 좋아하는 계절은, 계절 adalah musim. Jadi, 제가 제일 좋아하는 계절은, musim yang paling saya sukai 가을입니다. adalah musim gugur. 날씨가 시원하고, cuacanya 시원하다 sejuk, go dan 맛있는 과일도, buah yang enak, do juga. Option pertama, 만나야 합니다. harus banyak. Option kedua, 많기 때문입니다. karena banyak. Option ketiga, 많았으면 좋겠습니다. alangkah baiknya jika banyak atau semoga banyak. Jadi 으면 좋습니다 itu menggambarkan pengharapan. alangkah baiknya jika, semoga. Option keempat, 많지 않습니다. tidak banyak. Yang mana ya Robun? Saya, musim yang paling saya sukai adalah musim gugur. 날씨가 시원하고 맛있는 과일도 많기 때문입니다. 2번. Karena. Nah, kenapa kita memilih karena? Nah, karena dia mengatakan ini loh. Saya itu musim yang paling saya sukai adalah musim gugur. Karena gitu loh. Karena. Jadi karena di sini tuh mewakili satu kalimat di sini, Robun. Jadi kenapa sih dia kok paling suka musim gugur? Karena cuacanya sejuk dan banyak juga buah yang enak. Seperti itu ya Robun. Oke, mari kita ulang sekali lagi. 제가 제일 좋아하는 계절은 가을입니다. musim yang paling saya suka adalah musim gugur. 날씨가 시원하고 맛있는 과일도 많기 때문입니다. Dan banyak juga buah yang enak. Oke, next nomor 8. Oleh tahun ini 여름 휴가 liburan musim panasnya 일주일입니다. 1 minggu. 휴가 때 고향에 뭐뭐뭐뭐 비행기 표를 예매했습니다. 예매할 때 itu memesan atau booking, tapi untuk tiket aja ya. 예매했습니다. saya telah booking 비행기표 tiket pesawat titik-titik 고향이 ke kampung halaman 휴가 때 ketika liburan. Option pertama 다녀오면 jika pulang. Option kedua 다녀오고 pulang dan. Option ketiga 다녀오거든 jika pulang. Option keempat 다녀오려고 bermaksud pulang. Jadi 다녀오다 di sini itu artinya adalah kita pergi ke suatu tempat tetapi bakalan balik lagi ke tempat di mana kita berada di awal tadi. Misalnya teman-teman bekerja di Korea kemudian menggunakan kata 고향이 다녀오다 itu berarti mengandung arti Anda pulang ke kampung halaman tapi bakalan balik lagi ke Korea kayak gitu ya Robun. Maka di sini pulang kampung ketika liburan itu kan nggak pulang selamanya ya, hanya kayak semacam cuti atau liburan, maka ada odanya. Oda di sini menggambarkan bahwa bakalan kembali lagi ke tempat semula kayak gitu. Danitanya itu pergi meninggalkan tempat tersebut, pergi menuju ke kampung halaman. Odanya menggambarkan bahwa bakalan balik lagi ke pabriknya Anda pas bekerja di situ. Maksudnya begitu ya Robun. Nih. Maka berwisata itu juga sering menggunakan kata 다녀오다 karena ketika kita berwisata itu perginya hanya beberapa hari terus bakalan oda lagi, balik lagi ke rumah kita kan seperti itu ya Robun. Nah, tinggal kita ke tata bahasanya yang mana? Apakah jika, apakah dan, apakah goden, apakah öreogo ya Robun? Yang mana? Apakah öreogo ya Robun? Yang mana? Jika kita telah booking tiket pesawat itu bertujuan untuk atau bermaksud untuk. Nah, ini bertujuannya ya Robun. Bertujuan untuk atau bermaksud untuk pulang kampung. Nih, coba kita masukkan artinya ya Robun. 올해 여름 휴가 cuti atau liburan musim panas tahun ini 일주일입니다 adalah 1 minggu.
유카테 고향에 다녀오려고 비행기표를 예매했습니다. Saya telah membooking, saya telah memesan tiket pesawat bertujuan untuk atau bermaksud untuk pulang ke kampung halaman ketika liburan nanti. Seperti itu ya Robun. Jadi membooking tiket pesawat bertujuan untuk, bermaksud untuk pulang kampung. Kenapa di sini pulang kampungnya menggunakan kata daneoda? Karena daneoda itu menggambarkan bahwa kita pergi ke suatu tempat hanya dalam waktu beberapa hari, kemudian oda lagi akan balik lagi ke tempat semula. Seperti itu ya Robun. Maka sering dipakai ketika mengatakan cuti, berwisata, dan lain-lain. Next, untuk nomor 9 sampai nomor 12, dalam 질문에 답하십시오. Jawablah pada pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 9, 이 표지는 rambu ini 무슨 뜻입니까? Artinya apa? Option pertama, 내려가지 마십시오. janganlah 내려가다 turun. 주차하지 마십시오, janganlah memarkir. Jadi 주차하다 memarkir. 움직이지 마십시오, janganlah bergerak. 움직이다 bergerak. Option keempat, 들어가지 마십시오, janganlah 들어가다 masuk. 정답은 4번입니다. 들어가지 마십시오, janganlah masuk. Oke, berikutnya untuk nomor 10. 이 사람이 일하는 곳은 어디입니까? Di manakah? Got tempat. Iranen bekerja. 이 사람이 orang ini. Jadi yang ditanyakan adalah di mana tempat bekerja orang ini. 정답은 4번입니다. 지하철 관리 공단입니다. Perusahaan manajemen kereta bawah tanah, 여러분. Oke, di sini ya dapatnya 지하철 관리 공단, perusahaan manajemen subway atau kereta bawah tanah. Ini adalah apa sih, 여러분? 사원증, kartu kepegawaian. Kemudian ada Songmyong itu nama, Sabon itu nomor kepegawaian dia, Cikep itu adalah pangkatnya dia. Sengyeon Wodil adalah tahun dan tanggal lahir dia, TTL-nya ya. Seng itu mengandung arti lahir, Nyeon tahun, Wol bulan, Il tanggal. Nih, maka Ogep itu adalah pangkatnya level 5, itu Cikep. Kemudian ada Pak Michong itu adalah Songmyong, nama atau irem. Kemudian Chon Gube Kusip adalah Sengyeon Wodil. Oke, next untuk nomor 11. 다음 영화표에 대한 설명으로 많은 것을 고르십시오. Pilihlah 많은 것, hal yang benar, 설명으로 dengan penjelasan, 대한 tentang, 영화표 tiket film, dalam berikut. Option pertama, 학교에서 영화를 봅니다. Menonton film di sekolah. Salah ya. 학교 di sini adalah judul filmnya. Option kedua, 어린이가 보는 영화입니다. Adalah film yang dilihat 어린이, anak-anak. Perhatikan di sini kwalam ke itu adalah penontonnya. Penontonnya berumur 18 tahun ya. Maka ini bukan anak-anak lagi. Kemudian nomor 3, 영화는 오후 5시에 시작합니다. Filmnya dimulai pada jam 5, jam 5 ohu, sore. Terliossoyo, salah. Dimulainya jam 5.30 ya. Nah, maka jawabannya nomor 4, kwalamyonen, tiket nontonnya atau biaya nontonnya. Rio itu mengandung arti biaya, kwalam nonton, biaya nontonnya 2명에 per 2 orang, 22,000원입니다. 22,000, 22.000 won. 맞습니다. Betul ya. 여기서 di sini ada 2 orang umum, 22,000. maka 정답은 4번입니다, 여러분. Okay, next untuk nomor 12. 2018년도에 국가별 보도 수출액에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar dengan penjelasan tentang 수출액, jumlah ekspor, 포도, anggur, 별 masing-masing 국가 negara, 2080년도에 pada tahun 2018-an. Oke, kita cari yang benar ya. 베트남에 가장 적게 수출하였습니다. Telah mengekspor 가장 적게, paling sedikit, ke Vietnam. Betul ya, 정답은 1번.
Opsi kedua kita cek. 홍콩에 두 번째로 많이 수출하였습니다. Telah mengekspor terbanyak kedua ke Hong Kong. 들렸어요? Hong Kong paling banyak. Opsi ketiga, 미국보다. daripada 미국, daripada Amerika, 베트남에 더 많이 수출하였습니다. lebih banyak mengekspor ke Vietnam. 들렸어요? Salah. Karena Vietnam itu paling sedikit ya, maka nomor 3 salah ya, bahwa mengatakan lebih banyak mengekspor ke Vietnam pada ke Amerika. Salah ya. Amerika 803, Vietnam 599. 4. 싱가포르에 가장 많이 수출하였습니다. paling banyak mengekspor ke Singapura. 들렸어요? Ini juga salah ya. Singapura di sini paling banyak adalah Hong Kong. Oke, maka 정답은 1번입니다. 베트남에 가장 적게 수출하였습니다. telah mengekspor paling sedikit ke Vietnam. Next, untuk nomor 13 sampai 14, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan masuk pada bagian kosong. 13번, nomor 13. Ada kata kunci di sini, 회사에서, di perusahaan ya. 요즘 akhir-akhir ini saya 인터넷으로 한국어를 배우고 있습니다. sedang 배우다, belajar 한국어, bahasa Korea. 인터넷으로, melalui internet. Oke, saya ulang ya. 요즘 저는 인터넷으로 한국어를 배우고 있습니다. Akhir-akhir ini saya sedang belajar bahasa Korea melalui internet. 한국어를 열심히 공부해서 karena saya belajar bahasa Korea dengan rajin. 한국 회사에서, jadi kata kuncinya di sini 여러분, 한국 회사에서, ada 회사에서, di perusahaan. Kalau di perusahaan itu di sini ngapain kan gitu. Opsi pertama ketiga itu salda, tinggal. Opsi kedua dan keempat ilhata, bekerja. Kalau di perusahaan itu lebih ke tinggal atau bekerja ya Robot. Tentu saja yang bekerja. Tinggal kita lihat tata bahasa yang tepat. Opsi kedua ilhetago 합니다. Katanya telah bekerja. Ini rumus katanya ya Robot. Tago 합니다. Katanya ilhet telah bekerja. Opsi keempat il했으면 좋겠습니다. Alangkah baiknya jika bekerja. Nih, alangkah baiknya jika saya telah bekerja di sana. Itu belum bekerja ya Robun. Di sini baru pengharapan. Kesemnita, akan baik jika bekerja. Alias pengharapan. Semoga saya bekerja. Semoga saya bisa bekerja. Intinya seperti itu. Yang mana ya Robun? Sabon입니다. Nih, mari kita masukkan. Jadi rumus ini adalah merupakan suatu pengharapan. Baik jika. Akan baik jika. Alangkah baiknya jika. Semoga saya. Kayak gitu ya Robun. Oke ya. Akhir-akhir ini saya sedang belajar bahasa Korea melalui internet. 한국어를 열심히 공부해서 한국 회사에서 일했으면 좋겠습니다. Karena saya itu sudah belajar bahasa Korea dengan rajin, alangkah baiknya jika pada akhirnya, kayak gitu loh ya Robun. Alangkah baiknya jika saya pada akhirnya bekerja di perusahaan Korea, kayak gitu ya Robun. Al겠습니까? Bisa dipahami? Nih, karena saya sudah belajar bahasa Korea dengan rajin, alangkah baiknya jika saya pada akhirnya bekerja kayak gitu di perusahaan Korea. Nih, kalau opsi pertama, 살았다고 합니다. Katanya telah tinggal. Opsi ketiga, 살았으면 좋겠습니다. Alangkah baiknya jika tinggal. Nih, next untuk nomor 14, kata kuncinya cuman ada kata gonggu aja ya Robun. Gonggu adalah peralatan. Kemudian di sini rel menunjukkan partikel objek, menunjukkan bahwa peralatannya diapa-apain seperti itu ya. Nih, ada kata cakyonghata dan sayonghata. Apa sih bedanya antara cakyong dan sayong? Cakyonghata adalah memakai atau mengenakan, kayak gitu ya Robun. To wear dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, ini bisa mewakili seda, memakai topi, ipta, memakai pakaian, meta, memakai dasi, kita, memakai sarung tangan, sinda, memakai sepatu, dan lain-lain. Jadi cakyonghata itu hanya untuk memakai sesuatu yang di seluruh tubuh kita.
dari kaki sampai kepala. Itu cakyung hada yorobun. Nah, sedangkan sayung hada itu artinya menggunakan, to use kayak gitu. Contoh misalnya untuk kungkure sayung hada, menggunakan peralatan. Kemudian ramyeon을 먹을 때, ketika makan mie instan, 숟가락을 사용하다, menggunakan sendok. Nop imar을 사용하다, menggunakan bahasa sopan dan lain-lain, 여러분. Nah, karena di sini peralatan, maka pakai yang cakyung atau sayong. Tentu saja sayong ya, karena cakyung itu hanya sesuatu yang di bagian tubuh kita, baik dari kaki maupun kepala. Maka yang sayong, tinggal kita lihat yang sayong hanhue setelah menggunakan atau sayong he buatjiman setelah menggunakan tetapi. Nah, maka kita cek dalam kalimatnya. 공구를 뭐뭐뭐뭐 바로바로 정리해야 합니다. Baru-baru itu langsung 정리해야 합니다, harus merapikannya. Kalau peralatan harus langsung dirapikan berarti setelah menggunakan peralatan tersebut. 정답은 2번입니다. 공구를 사용한 후에, setelah menggunakan peralatan, 바로바로 정리해야 합니다. harus langsung dirapikan. 그렇지 않으면, jika tidak seperti itu, itu mengacu ke jika tidak langsung dirapikan. 공구의 손이나 발을 다칠 수 있습니다. Bisa terluka kaki atau tangannya 공구에 karena peralatan tersebut. Maka 정답은 2번입니다, 여러분. Oke, next untuk soal nomor 15 sampai nomor 16. 다음 글을 읽고 bacalah tulisan berikut lalu 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah tulisannya tentang apa. Jadi untuk 15 sampai 16 tulisannya tentang apa, 여러분? 네. Mari kita baca. 어제 작업장을 정리하고 나니까, karena kemarin telah merapikan tempat kerja, 옷이, baju saya 더러워졌습니다. telah menjadi kotor. 그래서 maka 기숙사에 들어와서, setelah saya pulang ke asrama, lalu 작업복을 세탁기에 넣고, memasukkan baju kerja saya ke mesin cuci, kemudian 돌렸습니다, telah menyalakannya. 돌리다 arti harafiahnya adalah memutar, tetapi ketika bendanya adalah mesin cuci, benda di depannya adalah mesin cuci, objeknya adalah mesin cuci, maka artinya menyalakan, 여러분. Nah, kenapa sih menyalakan mesin cuci menggunakan kata memutar? Karena kan mesin cuci ketika beroperasi memutar ya, seperti itu, 여러분. Nah, di sini ada kata kunci, memasukkan baju kerja ke mesin cuci lalu menyalakannya, maka adalah tentang 빨래, 여러분. Mencuci baju. Kalau siksa itu makan, yuri itu memasak, 청소 bersih-bersih. Oke, next untuk soal nomor 16. Sini juga ada kata kunci 농사일. 농사일 itu adalah pekerjaan pertanian. 농사일을 하다 artinya bekerja bertani. Nah, kemudian ada juga alat-alat. Ada sap, sekop, ada guengi, cangkul. Opsi pertama 농기구 용도. 용도 itu adalah fungsi atau kegunaan. Kegunaan dari 농기구, alat pertanian. Opsi kedua 수공 gue 용도, kegunaan dari alat pertukangan. Opsi ketiga oopdo gue 용도, kegunaan alat perikanan. Kemudian sa unban도 gue 용도, kegunaan alat pengangkut. Nah, karena ada kata kunci 농사, pertanian, ada sap, sekop, ada guengi. Guengi adalah cangkul, maka 농기구의 용도, kegunaan dari alat pertanian. 농사일을 할 때는, ketika kita bekerja bertani, 작업의 종류에 맞게 도구를 사용하면, jika menggunakan peralatan dengan benar sesuai jenis pekerjaan, 일을 효율적으로 할 수 있습니다. Kita bisa bekerja dengan efisien. 땅을 깊이 팔 때는, ketika kita menggali tanahnya 깊이 itu secara dalam, sapi, sekop, 좋지만, bagus, jiman, tetapi, pacung을 하기 위해, untuk menaburkannya, pacung itu menabur atau menyebarkan. 얕게 팔 때는, ketika, pal dari kata pada menggali, 얕게 dengan dangkal atau cetek atau secara cetek.
괭이가 좋습니다. Bagus jika memakai 괭이, cangkul. Maka ini kan menjelaskan tentang fungsi dari alat pertanian ya, kan seperti itu. Next, untuk nomor 17 sampai 18, dalam 글을 읽고, bacalah tulisan berikut lalu 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Kita cari 같은 것 yang sama. Option pertama, 어른의 얼굴을 보면서 술을 마셔야 합니다. Harus minum sul sambil melihat wajahnya orang yang lebih tua. Harus minum sul sambil melihat wajahnya orang yang lebih tua. Ini salah ya 여러분. Dapatnya di kalimat terakhir. 고개를 옆으로 돌리고 마셔야 합니다. Harus minum dengan 돌릴 때도 memutar tengkuk ke samping. Memutar tengkuk ke samping itu ya sama dengan memutar kepala ke samping. Alias kita tidak boleh berhadapan-hadapan langsung ketika meneguk sul di depan orang yang lebih tua. Oke, option kedua. 어른이 식사를 시작한 후에 밥을 먹습니다. Kita makan nasi setelah orang tua memulai makan lebih dulu. Jadi kita memakan nasi setelah orang yang lebih tua memulai makan nasinya terlebih dahulu. Betul ya 여러분, dapatnya di sini. 밥을 먹을 때는 ketika makan nasi, 어른이 orang yang lebih tua 먼저 식사 시작할 때까지 기다려야 합니다. Harus menunggu sampai orang tua mulai makan terlebih dahulu. Nih, maka nomor 2 betul ya, bahwa kita makan nasinya setelah si orang tua memulai makan terlebih dahulu. Sama dengan ketika makan nasi harus menunggu sampai saat orang yang lebih tua memulai makan terlebih dahulu. Option ketiga kenapa salah? 어른께 술을 받을 때 한 손으로 받습니다. Menerima dengan menggunakan satu tangan ketika menerima sul dari orang yang lebih tua. Ketika menerima sul dari orang yang lebih tua, menerimanya dengan menggunakan satu tangan. Salah, menerima dengan dua tangan ya. 어른께 술을 받을 때는 ketika menerima sul dari orang yang lebih tua, 두 손을 사용해서 받습니다. Menerimanya dengan menggunakan 두손, dua tangan. Option keempat, 어른이 식사를 끝내기 전에 일어나야 합니다. Harus bangun. Jadi kita itu harus bangun alias kita harus berdiri. Harus berdiri dari tempat duduk kita makan. Alias kita meninggalkan meja makan tersebut. 기전에 sebelum orang yang lebih tua keneda menyelesaikan siksa makan. Harus bangun atau harus meninggalkan tempat tersebut sebelum orang yang lebih tua menyelesaikan makan. Salah ya. Dapatnya di mana? Di sini 여러분. 그리고 lalu 어른이 식사를 마칠 때까지 자리에 앉아 있는 것이 좋습니다. Lalu sebaiknya kita masih duduk di tempat tersebut sampai saat orang yang lebih tua macida menyelesaikan siksa makan. Maka di sini salah bahwa kita harus berdiri lebih dulu sebelum para orang tua menyelesaikan makan. Salah ya, karena itu menyelesaikan, macida juga menyelesaikan. Sebaiknya kita masih duduk di tempat tersebut sampai orang yang lebih tua macida menyelesaikan siksa makan. Oke, teman-teman yang sudah menguasai etika di depan orang yang lebih tua itu harus bagaimana? Sebenarnya langsung dibaca pilihannya saja tanpa perlu menggunakan tagnya bisa, karena ini aturan yang pakem. Jadi ketika menerima dan memberikan barang kepada yang lebih tua harus dengan menggunakan dua tangan. Tidak boleh merokok di depan orang yang lebih tua. Ketika minum sul di depan orang yang lebih tua harus dengan cara 고개를 돌리고 마셔야 합니다. Harus dengan memutar tengkuk atau kepala, memutar badan juga boleh. Seperti itu. Dan kita harus mulai makan itu jika orang tua sudah memulai makan lebih dulu. Kita nggak boleh mendahului makan. Dan kita tidak boleh meninggalkan tempat tersebut sebelum si para orang tua juga selesai makan. Itu kalau kita sudah menguasai tentang itu, kita tidak perlu membaca teks lagi ya mengenai etika di depan orang yang lebih tua. Jadi teman-teman sebaiknya dikuasai dulu, boleh. Tidak boleh merokok di depan orang yang lebih tua.
Minum sul harus dengan memutar tengkuk atau kepala. Tidak boleh memulai makan lebih dulu sebelum orang tuanya memulai makan. Tidak boleh meninggalkan tempat makan atau meja makan sebelum orang tua selesai makan. Nih. Oke, ada lagi. Dengan orang lebih tua sebaiknya menggunakan nub imal, bahasa sopan. Oke, kita lanjut di soal nomor 18. Kita masih mencari manen kot, hal yang sama. Opsi pertama, aku munwa 영양으로 좌식 문화가 발달하였습니다. 발달하다, berkembang. Telah berkembang 좌식 문화, budaya lesehan atau budaya duduk di lantai. 영양으로, sebagai dampak. 서구 문화의, dari budaya Sogu, negara barat. Kita ulang lagi, telah berkembang budaya lesehan atau budaya beraktivitas di lantai sebagai dampak dari budaya negara barat. Salah ya, 틀렸어요. Dari dampak negara barat justru menjadi berkurang. Perhatikan di sini, 서구 문화가 들어오고, setelah masuknya budaya negara barat, 좌식 생활하는 사람들이 줄고, 줄대 itu berkurang, 사람들 orang-orang, 생활을 하는 yang beraktivitas sehari-hari, 좌식 lesehan. Justru berkurang 여러분, bukan berkembang. Opsi kedua, 한국 사람들은 orang-orang Korea 바닥에 앉는데 duduk di lantai, 익숙하지 않습니다. Tidak 익숙하다, terbiasa. Salah ya? Justru terbiasa. Dapatnya di mana 여러분? 여기서 terakhir. Tadi kan gara-gara budaya barat sedang berkurang ya, 지만, tetapi 바닥에 앉는 습관에 익숙한 사람들이 많습니다. Tetapi banyak orang-orang yang sudah terbiasa pada 습관 itu kebiasaan anen duduk 바닥에 di lantai. Jadi memang posisinya sekarang ini berkurang 여러분. 줄고 있다, sedang berkurang. Tetapi masih banyak orang-orang yang telah terbiasa pada kebiasaan duduk di lantai. Di sini mengatakan tidak terbiasa itu salah karena mengatakan masih banyak yang terbiasa. Ini bisa juga diperkuat di kalimat pertama 여러분. 한국은 코리아 바닥에 앉아서 생활하는 좌식 문화가 발달한 나라입니다. Korea adalah negara yang telah berkembang. Nin satu di bawah ini yang telah 발달하다 berkembang, budaya lesehan yang beraktivitas sehari-hari, 앉아서 dengan duduk 바닥에 di lantai. Nah, negara yang telah berkembang budaya lesehan itu sama dengan telah terbiasa. Maka di sini mengatakan tidak terbiasa salah. Opsi ketiga, 집에서 신발을 벗고 생활하는 사람들이 많습니다. Banyak orang-orang yang beraktivitas sehari-hari dengan melepas sepatunya di rumah. Betul ya, 여러분? Dapatnya di mana? 여기서. 한국 사람들은, orang-orang Korea 대부분 itu sebagian besar atau pada umumnya 집에서 신발을 벗고 생활합니다. Beraktivitas sehari-hari dengan melepas sepatunya di rumah. Ada kata sebagian besar dari orang-orang Korea sama dengan banyak orang-orang Korea. Kan seperti itu ya. 정답은 3번. Nomor 4, kenapa salah? 식당에 들어갈 때는, ketika masuk ke restoran, 신발을 꼭 벗고 들어가야 합니다. Pastikan Anda harus masuk dengan melepas sepatu. Salahnya di kata harus 여러분. Di sini tidak harus ya, cuma mengatakan begini. 신발을 벗고 들어가서 식사를 하는 식당도 있습니다. Ada juga kantin yang dimana kita makan dengan masuk melepas sepatu. Nih, di sini mengatakan ada juga. Ada juga itu berarti tidak semuanya ya, 여러분. Nih. Maka harus di sini yang membuat salah. Oke. Kenapa nomor 1 salah? Karena nomor 1 ini dari budaya barat itu tidak membuat berkembang tapi justru berkurang. Kenapa nomor 2 salah? Kata tidak terbiasa. Orang Korea sudah terbiasa ya duduk di lantai, cuman memang berkurang. Kemudian kenapa di sini salah? Karena harus. Nih, berikutnya nomor 19 sampai 20. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오.
Pilihlah kosakata yang tepat pada penjelasan berikut. Nah, di sini sekilas teman-teman bisa melihat ada koksik biji-bijian dan ceso sayuran. Kemudian ada so sapi, dweji babi dan dak ayam. Nah, karena ada biji-bijian dan sayuran, ada sapi, dweji dan dak, kira-kira tentang apa ya Robun? Kan seperti itu. Jadi kadang ketika kita mengerjakan soal itu tidak harus total tahu artinya, tapi dengan menggunakan senjata kosakata yang bisa tahu, kita bisa milih loh. Adalah nongcuk sanop, bidang pertanian dan peternakan. Kalau opsi pertama jawab itu bidang manufaktur, tidak mungkin ya bidang manufaktur ada sapi, babi. Opsi kedua konsorop, bidang konstruksi, ini juga tidak mungkin. Opsi ketiga sobiseop, bidang jasa. Nih, maka 정답은 4번 농축 산업, bidang pertanian dan peternakan. Mari kita artikan secara total. 땅을 이용하여 곡식과 채소를 재배하고 소, 돼지, 닭 등을 가축 키로 수익을 얻는 산업입니다. Adalah sanop bidang usaha는 yang mendapatkan suik keuntungan. Kilo dari kata kirda, memelihara. Dengan memelihara kajuk hewan ternak, tengel seperti dak ayam, dweji babi, so sapi, go dan 재배하다 menanam, ceso sayuran, 곡식과 dan biji-bijian. 이용하여 dengan menggunakan tanah. Nah, tapi nggak harus secara spesifik banget pokoknya ya Robun. Oh, misalnya Anda melihat opsinya hanya berupa bidang-bidang pertanian, peternakan, konsorop. Kita lihat kata kuncinya. Kalau ada biji-bijian, sayuran, ada babi, ada sapi, oh berarti nongcuk sanop. Langsung seperti itu ya Robun. Karena nggak mungkin itu bidang jasa kok ada seperti itu. Ada sayuran, babi, bidang manufaktur apalagi. Kemudian bidang konstruksi apalagi gitu ya Robun. Jadi kita harus bisa melihat ini soalnya itu saya perlu secara teliti atau enggak sih, itu tergantung jenis soal ya Robun. Triknya tuh seperti itu. Misalnya ketika ada siswa tanya, triknya gimana Sam? Ya tergantung jenis soalnya ya Robun. Kita akan mengetahui banyak trik dengan banyak-banyak latihan ya Robun. Soal nomor 20. Di sini juga hanya berupa alat-alat kan. Kemudian perhatikan alat yang muncul, kokwengi, ganco, humi, cangkul kecil. Biasanya untuk menggali ubi jalar dan lain-lain, kentang. Nat itu sabit. Maka ada sapi, cangkul kecil, ada cangkul gancu. Berarti yang mana? Kan udah kelihatan ya, 정답은 3번입니다. 농기구, alat pertanian, kan gitu. Kalau gonggu itu peralatan sangat umum, gagu itu mebel, ada meja, kursi dan lain-lain. Bohog itu alat pelindung. Ada anjonmo, helm pelindung, anjonbok, baju pelindung, bohobok dan lain-lain. Gitu ya Robun. Jadi dengan cara bendanya ini Anda bandingkan di antara 4 option. Jadi tidak perlu nih di sini diartikan karena udah jelas gitu loh, ada sapi, cangkul itu ya alat pertanian. Kayak gitu. Oke, mari kita berlatih kosakatanya ya. 곡괭이, 호미, 낫 등과 같이 논과 밭에서 곡식이나 채소를 등을 재배할 때 사용하는 도구입니다. Adalah peralatan yang digunakan ketika menanam seperti sayuran atau biji-bijian dan lain-lain di ladang atau di sawah seperti sabit, cangkul kecil atau gancu. Caranya seperti itu ya Robun triknya, tetapi ketika teman-teman pas belajar setelah triknya dikuasai juga kosakata yang lain. Karena IPS topik soalnya tidak persis tetapi seputar itu. Jadi misalnya kok kebetulan tata bahasanya di sini yang dipotong, keluarnya yang sayonghanen, teman-teman siap. Misalnya keluar yang bagian JBHD itu menanam, merawat tapi untuk tumbuh-tumbuhan saja. Tidak bisa untuk hewan. Itu teman-teman juga harus ngerti, oh JBHD itu memelihara, membesarkan tapi hanya untuk tanaman. Seperti itu juga teman-teman dikuasai semuanya ketika belajar ya Robun. Tetapi ketika pas ujian kita fokus ke isinya yang mana sih, seperti itu ya. Tolong diingat-ingat, pas belajar tidak boleh tergesa-gesa ya Robun. Pas belajar, tetapi ketika ujian kita melihat waktu, harus.
Oke, 여기까지 끝났습니다. 감사합니다. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan soal, silahkan kerjakan di video sebelumnya. Annyeong!